pagi hari ini. Saya percaya kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini berkat perlindungan yang berasal daripada Tuhan. Mari saudara, sebelum kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya pagi hari ini. Mari bersama dengan saya sejenak kita bersaat teduh dan kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dan sebelum kami melanjutkan segala kegiatan aktivitas kami datang kepadamu Tuhan, mau mendengar suara-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berfirman Engkau, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang diberkati oleh Tuhan, ayat firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Dan saya akan beri judul atau tema renungan dan pengajaran kita hari ini, Kristen kanak-kanak. Saudara, siapa yang tidak menyenangi kehadiran seorang anak kecil? Tentunya setiap orang dewasa pasti suka pada kehadiran seorang anak kecil yang lucu, dengan gaya bicaranya, tingkah lakunya yang polos, dan kenakalannya. Namun tentunya lambat laun anak kecil ini juga akan bertumbuh menjadi dewasa, dan segala colote serta tingkah lakunya akan berubah menjadi orang dewasa. Dan tentunya setiap kita mau menjadi orang dewasa, bukan? Karena tidak ada orang yang tidak menginginkan pertumbuhan secara jasmani. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan, selain pertumbuhan jasmani, kita juga harus ingat dan harus memperhatikan bahwa setiap orang percaya, kita harus bertumbuh secara rohani. Karena pertumbuhan rohani sangat penting dalam hidup kekristenan setiap orang percaya. Saudara, jika kita dikatakan Kristen kanak-kanak, pasti kita tidak mau dan mungkin kita langsung protes. Kita mungkin akan berkata bahwa saya sudah lama jadi orang Kristen, saya sudah lama pelayanan, masa iya saya dibilang Kristen kanak-kanak? Saudara, yang perlu kita tahu bahwa lamanya seorang menjadi orang Kristen, pelayan Tuhan, bukan jaminan bahwa dia sudah menjadi dewasa rohani. Masih banyak ditemui orang-orang Kristen yang berada di gereja tidak bertumbuh rohaninya, meski mungkin juga secara umur mereka sudah tua. Mereka sudah melayani puluhan tahun, tapi pada kenyataannya jika kita melihat masih banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja yang masih memiliki sifat kanak-kanak. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar tidak selalu memiliki pola pikir seperti kanak-kanak. Sama seperti manusia bertumbuh secara jasmani dari bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, dan kemudian menjadi dewasa, maka demikian pula manusia juga harus bertumbuh secara rohani. Saudara, ketika kita baru percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupan kita, itu dinamakan lahir baru secara rohani. Dan selanjutnya kita harus bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani juga. Inilah tujuan hidup kita. Bukan hanya puas sebagai kanak-kanak rohani, tetapi kita harus menjadi dewasa secara rohani. Ketika kita masih kanak-kanak, maka tentunya pola pikir dan iman kita pun adalah pola pikir dan iman kanak-kanak. Kita berdoa hanya untuk meminta bagi diri kita sendiri atau untuk kepentingan kita sendiri. Kita membaca Alkitab dan datang ke gereja pun hanya sebatas rutinitas karena kita orang Kristen. Akan tetapi ketika kita sudah mencapai tingkat dewasa secara rohani, maka kita pun akan berdoa dengan pola pikir yang lebih dewasa, yaitu agar kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, atau agar kehendak Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, agar supaya saya dan saudara boleh menjadi berkat. Paulus menekankan bahwa inti dari perbedaan kanak-kanak dan dewasa adalah seberapa banyak kita mengenal Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan. Ketika kanak-kanak kita masih melihat Tuhan sebagai gambaran yang samar-samar,
Akan tetapi seiring dengan pertumbuhan rohani kita harus semakin bertambah-tambah akan pengenalan yang baik kepada Tuhan kita. Karena nanti ketika kita berada di sorga dalam kekekalan, maka kita akan melihat Tuhan secara langsung, muka dengan muka. Saudara, kurang pertumbuhan rohani kita diukur bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Lalu tentunya kita ingin tahu bagaimana sih ciri-ciri orang Kristen yang masih kanak-kanak. Saudara, yang pertama, ciri-ciri orang Kristen yang masih kanak-kanak adalah tidak sabar, selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh. Yang kedua, egois dan mudah marah-marah. Yang ketiga, hanya suka mendengar yang manis-manis, mungkin lewat teguran hamba Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mau terima. Mereka terbiasa mendengar yang manis-manis. Kemudian keempat, berkata-kata tanpa dipikirkan dahulu. Kelima, sombong, angkuh. Keenam, suka menuntut. Ketujuh, tidak suka diajar. Kedelapan, ngambekan. Kesembilan, baperan. Dan kesepuluh, tidak disiplin. Jadi ada 10 ciri-ciri anak-anak Tuhan, orang Kristen yang belum bertumbuh kerohaniannya, atau mereka masih Kristen kanak-kanak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita bisa introspeksi diri kita, bisa bertanya apakah kita masih memiliki sifat kanak-kanak. Saudara, adalah sesuatu yang lucu ketika kita sudah dewasa, tingkah laku, pola kita, gaya hidup kita seperti anak kecil. Celoteh kita, sikap-sikap kita seperti anak kecil. Kita suka bersungut-sungut, kita suka memaksakan kehendak, kita marah kepada Tuhan. Adalah sesuatu yang lucu jika orang dewasa memiliki sifat-sifat seperti itu, sifat kanak-kanak. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan untuk tidak menjadi kanak-kanak secara rohani. Tinggalkan sifat kanak-kanak dan mari bertumbuh menjadi dewasa rohani. Jangan memiliki kerohanian yang kerdil, karena hanya anak-anak yang memiliki sifat kanak-kanak. Dan tentunya orang dewasa pastinya berbeda dengan anak-anak. Tidak mungkin orang dewasa menyukai atau minum susu anak bayi. Firman Tuhan katakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab dia adalah anak kecil. Ibrani 5 ayat 12-13 jelas mengatakan itu. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika kita belum mengerti akan kebenaran firman Tuhan, walaupun sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kita akan disebut anak kecil. Mengapa? Karena kita suka akan susu. Ketika diajarkan kita tidak mau menerima. Maka firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita perlu diajarkan berulang-ulang kali. Padahal kalau dilihat dari segi umur, lamanya pelayanan, harusnya kita sudah menjadi guru, sudah menjadi pengajar, menjadi contoh, menjadi teladan. Namun sayangnya sifat kekanak-kanakan, Kristen kanak-kanak masih melekat dalam kehidupan orang percaya. Dan itu bisa kita buktikan di gereja atau di mana kita berada. Kita akan menemui orang-orang Kristen seperti itu, Kristen kanak-kanak. Atau mungkin juga saudara yang mendengarkan renungan saya pagi hari ini adalah termasuk dalam bilangan anak yang masih kanak-kanak. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan terus-menerus menjadi bayi atau kanak-kanak rohani. Jangan jadi Kristen kanak-kanak, tapi jadilah orang Kristen yang makin hari makin dewasa. Ingat, tujuan hidup kita bukan sebatas mengejar materi atau perkara-perkara duniawi saja. Karena itu, tinggalkanlah atau buang sifat kekanak-kanakan dan mari kita belajar untuk menjadi dewasa, mengenal Tuhan dengan baik. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita diajarkan mari dewasa rohani. Sudah lama engkau menjadi orang Kristen, tapi engkau masih memiliki sifat-sifat seperti kanak-kanak. Saudara, ini bukan waktunya. Ini waktunya kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini.
Ini waktunya kita menunjukkan teladan Kristus dalam kehidupan kita. Berhenti memiliki sifat-sifat kanak-kanak, belajar kebenaran firman Tuhan, dan mari miliki sebuah hubungan intim, persekutuan dengan Tuhan, agar engkau perlahan-lahan bertumbuh menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang dewasa dan memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Saudara, ingat, umurmu tidak menentukan kualitasmu, tetapi bagaimana gaya hidupmu, cara hidupmu, itulah yang akan menentukan kedewasaan kerohanianmu. Amin. Saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dewasa rohani sehingga siap bertempur menghadapi setiap masalah dan persoalan di depan kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami tahu Tuhan bahwa terkadang kami memiliki sifat-sifat seperti kanak-kanak, tetapi melalui kebenaran firman pada pagi hari ini kami mau belajar Tuhan untuk menjadi dewasa rohani, bertumbuh akan pengenalan dan pengajaran yang baik melalui kebenaran firman-Mu, dan memiliki hubungan baik dengan Engkau Tuhan, agar kami mengerti kehendak-Mu dan agar kami mengerti jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menerangi setiap langkah kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan, teruslah menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sahabat yang luar biasa. Mari bertumbuh menjadi dewasa kerohanian. Jangan jadi kanak-kanak, jangan memiliki sifat-sifat seperti anak kecil. Jangan menjadi orang Kristen kanak-kanak, tapi mari menjadi orang Kristen yang dewasa, tangguh di tengah-tengah dunia ini. Jadilah berkat, jangan lupa jaga kesehatan, prokes, dan biarlah Tuhan selalu melindungi, menyertai kita semuanya, dan memberkati kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.